Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri din waddin, amma ba'du. Terima kasih Prof atas kesediaan untuk wawancara di Islamina. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prof, kita langsung saja Prof. Kami dari Buletin Islamina, alhamdulillah kami sebenarnya belum lama hadir, Prof. Kami ini terdiri dari beberapa anak muda yang kebetulan pernah nyantri, Prof. Ada yang di Jombang, ada yang di Sukorejo dan beberapa pesantren lainnya. Kemudian kami ada yang dari UIN Syarif Hidayatullah, ada yang dari UIN Sunan Kalijaga, kemudian ke UGM dan beberapa kampus lainnya. Nah, kemudian kami berkumpul, Prof, dan alhamdulillah kami juga sering menulis dan memperhatikan kemudian kondisi yang terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan isu-isu keagamaan. Nah, oleh karena itulah kemudian kami, Prof, membuat sebuah buletin yang kita beri nama Islamina. Jadi Islam kita. Nah, pada edisi awal kami, Prof, membahas tentang mu'allaf. Jadi ustadz-ustadz mu'allaf yang kemudian tiba-tiba berubah menjadi ustadz atau muncul sebagai ustadz yang kemudian banyak memberikan fatwa. Nah, ini kan juga menjadi problem. Nah, ini bahasan kami pada awal kemarin. Terus kemudian kami pada edisi kedua membahas tentang Islamisme. Jadi bagaimana kemudian pergulatan di Indonesia ini antara dalam balutan Islamisme tersebut. Nah, pada edisi ketiga ini, Prof, banyak sekali baik di posting di media sosial maupun di perbincangan offline yang berbicara juga tentang khilafah. Dan kebetulan pada hari kemarin, Prof, itu juga ada film yang berjudul Jejak Khilafah di Nusantara. Nah, ini tema ilusi jejak khilafah di Nusantara. Nah, kami tentu sangat mafhum begitu ya, dan kami adalah pembaca setia, Prof, buku-bukunya tentang sejarah Keislaman dan yang lain-lainnya dan menjadi rujukan di Indonesia. Oleh karena itulah kemudian kami ingin mewawancara Prof terkait hal ini. Kita mengawali dengan pertanyaan pertama, Prof. Bagaimana sejarah gerakan dan paham khilafah Islam di Indonesia sebenarnya, Prof? Nah, yang pertama, kalau ada orang yang bilang ada jejak khilafah di Indonesia atau di Kepulauan Nusantara lah. Kalau Indonesia itu kan nama negara pasca Perang Dunia Kedua setelah 17 Agustus 1945 itu Indonesia. Tapi sebelumnya itu adalah Kepulauan Nusantara ya. Kepulauan Nusantara yang kemudian dikuasai oleh Belanda dan kemudian oleh Jepang ya. Dan tentu saja kalau kita bicara soal khilafah itu, maka kemudian tentu pada masa asumsinya adalah pada masa kesultanan ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan ada jejak khilafah di Indonesia, saya kira itu mungkin sesuai dengan judul dari Islamina itu adalah ilusi. Tidak ada faktanya. Kalau kita belajar sejarah Islam, sejak masa awal, sejak masa kedatangan Islam ke Kepulauan Nusantara ini tidak ada khilafah. Yang ada itu kerajaan, yang ada itu kesultanan. Ya. Tidak ada. Kasih tahu saya yang mana khilafah, tidak ada. Memang ya mungkin mengklaim ada hubungan ya, mungkin bahkan ada yang mengklaim mungkin kesultanan atau kerajaan. Jadi entitas politik ya, body politics di Kepulauan Nusantara ini adalah kerajaan. Kesultanan, paling banter kerajaan atau kesultanan. Nah, kerajaan dan kesultanan itu bukan khilafah.
Itu bukan khilafah, itu adalah ya entitas politik yang monarki. Kalau istilah modernnya monarki, turun temurun. Ya. Jadi nggak ada khilafah. Ya. Kalau ada yang bilang misalnya kerajaan Demak itu adalah khilafah atau berafiliasi dengan Utsmani, dinasti Utsmani disebut khilafah, itu juga salah. Menyebut Utsmani sebagai khilafah itu keliru. Karena apa? Karena Utsmani itu resminya itu adalah kesultanan, sultanate ya, kalau bahasa Inggrisnya, dinasti. Nggak ada khilafah ya, dinasti. Jadi memang ada beberapa kerajaan di Kepulauan Nusantara ini berhubungan dengan Turki Utsmani ya, Turki Utsmani. Tapi juga tidak lantas kemudian mereka menjadi negara jajahan atau negara taklukan atau negara pengikut dari Turki Utsmani. Nah, disebut sebagai vassal state. Kerajaan-kerajaan kesultanan di Indonesia itu adalah kerajaan-kerajaan yang independen satu sama lain di Kepulauan Nusantara ini. Jadi kerajaan Demak itu independen dari kerajaan-kerajaan yang lain. Aceh juga begitu, ya kan? Atau Johor atau apa sajalah. Masing-masing kerajaan itu independen. Jadi bukan vassal, bukan negara pengikut dari satu entitas politik lain ya. Nah, memang ada Mataram misalnya itu mencoba, Mataram dan Banten itu berusaha mendapatkan gelar ya ke Kesultanan Turki Utsmani ya. Nah, tapi mereka nggak pernah sampai ke Turki Utsmani. Kayak Sultan Mataram itu mendapatkan gelar Khalifatullah Sayyidin Panotogomo atau Panoto ditambah dengan Sayyidin Panotogomo, katakanlah Khalifatullah itu dari Syarif Mekah. Jadi Syarif Mekah, padahal Syarif Mekah itu tidak ada urusan sebetulnya dengan politik karena Syarif Mekah itu adalah penguasa Makkah ya, yang diakui, ditunjuk, diangkat oleh dinasti Utsmani pada masa itu, pada abad katakanlah abad 16, 17 ya. Begitu juga Banten ya, itu satu. Jadi nggak ada yang punya hubungan diplomatik dan politik dengan Turki Utsmani itu Kesultanan Aceh. Kalau Aceh iya ya, Aceh itu mengirim ketika Portugis datang ke Kepulauan Nusantara pertama ke Malaka ya kan, bukan hanya ke Malaka, kapal-kapal dagang Aceh itu dirampok ya oleh Portugis di lepas pantai Lautan India. Dalam perjalanan dari Aceh melintasi Lautan India terus ke Laut Merah membawa katakanlah rempah-rempah dan lain sebagainya, itu dirampok oleh Portugis di lepas pantai. Nah, itu sumber-sumbernya banyak ya, sumber-sumber Arab, sumber-sumber di Yaman itu jelas banyak yang mengungkapkan tentang aktivitas kapal-kapal Portugis yang menjarah, yang merampok dan menjarah kapal-kapal dari Kepulauan Nusantara, dalam hal ini dari Aceh. Maka kemudian Sultan Aceh ya, minta bantuan kepada Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Jadi Sulaiman Al-Kanuni itu saja di dalam literatur disebutnya sultan, tidak pernah disebut khalifah. Khalifah Utsman Utsman Al-Kanuni ya, Sulaiman Al-Kanuni nggak ada. Carilah. Itu kalau ada yang bikin memberi gelar Khalifah Sulaiman Al-Kanuni itu bikin-bikin sendiri, tidak sesuai dengan faktanya. Jadi sampai berakhirnya Kesultanan Turki Utsmani tahun 1924 ketika Sultan Utsmani yang terakhir yaitu Sultan Hamid II dimakzulkan oleh Turki Muda, itu Turki Utsmani itu ya kesultanan atau mamlakah sultaniyah atau mamlakah kerajaan gitu. Tapi gelar-gelar ini pakai itu sultan. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada jejak ataupun tidak jejak, apalagi ada entitas politik di Kepulauan Nusantara ini yang khilafah itu tidak ada. Ya. Sama sekali baik. Tidak ada. Tadi kita Prof berbicara tentang Aceh.
di dalam film tersebut, Prof, terutama di trailernya itu memang ditampilkan Aceh, Prof. Dan para pembicaranya di situ berbicara mengatakan bahwa yang pertama mereka mengatakan bahwa Aceh pernah berbaiat dengan Abbasiyah. Yang kedua, mereka kemudian mengklaim bahwa Aceh pada waktu itu yang Prof sebutkan memiliki hubungan ya, artinya pernah meminta bantuan. Terus kemudian dalam film itu diklaim bahwa sultan-sultan ini berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Bagaimana menurut Prof terkait hal ini? Ya itu lebih ngawur lagi ya. Kapan sih daulat itu Abbasiyah itu juga bukan khilafah, itu juga daulat. Daulat itu dinasti ya. Dinasti dalam bentuk kerajaan atau kesultanan. Itu kan turun-temurun Abbasiyah itu. Dan Abbasiyah itu abad 13 itu sudah bubar. Diserbu oleh siapa itu? Genghis Khan, Hulagu Khan itu, orang-orang Mongolit. Jadi nggak ada. Itu diskrepansi waktu yang luar biasa berabad-abad itu. Utsmani sendiri itu munculnya baru awal abad 16. Dinasti Turki Utsmani. Aceh itu ya abad 16, abad 17. Ya jauh sekali lah. Jadi nggak ada itu baiat apa gitu. Dari mana baiatnya Aceh aja belum ada. Ngawur gitu. Artinya HTI di sini hanya berbicara pada pijakan-pijakan fakta palsu gitu, Prof ya. Ya faktanya nggak ada, fakta nggak sesuai dengan fakta. Turki Utsmani itu bubarnya itu tahun 1258 ya, coba dicek yang saya lupa. 1258 Turki Utsmani itu Abbasiyah itu bubar, ditaklukkan oleh Hulagu Khan dari Mongolit ya, itu atau keturunan lah dari Kubilai Khan dan lain sebagainya itu. Tentara Mongol itu yang menaklukkan. Jadi itu abad berapa? Itu abad 13 kan, pertengahan abad 13. Ya, Aceh itu berjayanya itu abad 16-17. Tidak ada Aceh, Kesultanan Aceh abad 13 nggak ada. Apalagi abad 12 pada masa kejayaan Abbasiyah itu nggak ada. Jadi tempatnya mengasosiasikan, menyebut Aceh itu punya kaitan dengan Abbasiyah, apalagi berbaiat ke Abbasiyah. Orang Kesultanan Acehnya belum ada. Ya, jadi itu nggak mungkin. Baik, Prof. Baik, jika demikian, Prof, bagaimana Prof Azumardi memotret gerakan-gerakan paham khilafah, terutama di Indonesia, terutama Prof setelah Hizbut Tahrir dibubarkan oleh pemerintah? Ya, jadi saya ingin garis bawahi lagi, tegaskan lagi, pertama-tama bahwa tidak ada jejak-jejak khilafah di Indonesia. Kalaupun ada istilah khilafah dipakai oleh raja tertentu, katakan Raja Mataram misalnya, Sayyidin Panotogomo Khalifatullah, itu maksudnya Khalifatullah di situ sebagai wakil Allah di muka bumi, bukan sebagai penguasa politik ya. Nah, itu. Jadi Sayyidin Panotogomo, jadi yang membantu agama lah, menata agama, menyebarkan agama, melakukan islamisasi, itu tercakup dalam pengertian Sayyidin Panotogomo itu. Dan kemudian khalifatullah di situ apa maksudnya? Apakah itu berarti dia khalifah? Bukan. Khalifatullah itu artinya dia adalah wakil Allah di muka bumi. Kenapa begitu? Karena memang raja-raja di Kepulauan Nusantara ini selalu menempatkan posisi mereka itu pada posisi ya posisi yang sangat absolut, hanya di bawah Allah. Misalnya juga dipakai gelar bahwa sultan dan raja itu adalah zilullah fil ard, bayang-bayang Allah di muka bumi. Jadi hampir seluruh raja-raja di Kepulauan Nusantara ini mengklaim mereka itu sebagai zilullah. Bahkan memakai juga gelar Qutbuddin. Qutbuddin itu apa? Pilar ataupun poros dari agama. Itu terkait dengan istilah-istilah sufistik. Kutub itu kan poros atau kutub ya, poros dari poros tempat kayak sepeda itu kan ada di tengahnya itu porosnya. Nah, jadi dia raja itu menjadi poros dari kehidupan.
Ya, itu istilah sufi, dan memang dalam sejarahnya para sultan atau raja di Kepulauan Nusantara ini selalu menjadi pusat dari apa itu kenaikan kerohanian, spiritualitas, ya. Jadi dia adalah penguasa politik dan juga penguasa kekuasaan dunia ini politik, kerajaan itu, kesultanan, dan sekaligus juga penguasa yang memiliki ketinggian rohani, ketinggian spiritualitas. Nah, makanya kemudian dan itu contohnya yang paling jelas itu mungkin di Jawa, Kesultanan Mataram, di mana kemudian aspek spiritualitas atau mistis itu kuat sekali kalau di Jawa. Jadi ini yang penting ya, harus didudukkan masalahnya. Jadi jangan mengada-ada gitu, yang faktanya tidak ada dibikin-bikin sendiri. Saya kira salah satu dosa terbesar di dalam sejarah itu adalah membikin fakta. Itu yang pertama, nggak ada. Yang kedua, memanipulasi data, memulasi datanya tapi dimanipulasi, itu dosa besar kedua. Ya, kalau misalnya ada data, ada fakta, kemudian Anda interpretasikan dan interpretasinya salah, ya itu biasa saja. Itu lazim. Ya. Biasa saja, misalnya penafsiran si A, faktanya sama, tapi penafsiran si A beda dengan penafsiran si B. Nah, itu nggak apa-apa, biasa. Tapi Anda bikin-bikin sendiri fakta, bikin-bikin sendiri data, nggak ada buktinya, nggak ada datanya, nggak ada sumbernya yang bisa diverifikasi, dipertanggungjawabkan, itu adalah dosa besar. Dosa besar itu dalam ilmu sejarah. Saya kira juga dosa besar dilihat dari sudut keagamaan, dari sudut Islam dosa besar karena Anda kemudian memproduksi kebohongan, ya kan? Itu namanya memproduksi kebohongan. Oke. Baik, Prof. Lalu begini, Prof. Kita tentu juga tahu bahwa gerakan paham khilafah ini, terutama meskipun HTI telah dibubarkan, itu kan gerakannya itu kan sebenarnya masih ada gitu ya. Artinya mereka di media sosial juga kencang. Kemarin mereka membuat film dokumenter. Lalu sebenarnya bagaimana pemerintah mesti merespon gerakan paham khilafah di Indonesia ini, Prof? Ya, yang pertama saya kira kebanyakan pendukung khilafah itu tidak paham apa itu khilafah. Ya. Mereka tidak paham sejarahnya, tidak paham konsepnya. Ya. Tapi tidak paham konsepnya kemudian dimanipulasi atau dilakukan romantisasi, dilakukan ideologisasi. Itu yang terjadi. Jadi faktanya itu kemudian diromantisasi, diideologisasi. Misalnya, saya sering dulu berdebat dengan anak-anak atau pimpinan HTI. Ya. Anda bicara khilafah, ya kan? Anda sudah baca buku mengenai khilafah siapa saja. Ya. Anda udah baca belum buku khilafah yang ditulis oleh misalnya Jamaluddin Al-Afghani misalnya, udah baca belum? Udah baca belum buku yang ditulis mengenai khilafah oleh Abdurrahman Al-Kawakibi? Pernah dengar nggak? Nama Abdurrahman Al-Kawakibi. Pernah baca nggak? Misalnya konsep khilafah menurut yang lebih modern Abul A'la Al-Maududi misalnya baca. Kalau Anda cuma membaca buku Taqiyuddin An-Nabhani itu belum cukup. Belum cukup ya. Jadi Anda kalau belum baca buku-buku itu ya jangan mengajak saya berdebat soal khilafah lah. Anda belum paham. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi masalah ya. Nggak paham konsep khilafah itu bukan seragam. Konsep khilafah itu nggak satu, bukan hanya dari Taqiyuddin An-Nabhani. Coba baca konsep khilafah yang dirumuskan atau digagas oleh misalnya tadi Al-Afghani atau Abdurrahman Al-Kawakibi atau Abul A'la Al-Maududi. Coba baca. Jangan cuma yang dibaca Anda pegang itu seolah-olah itulah kebenaran yang paling mutlak dari Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, itu satu. Yang kedua, nggak paham sejarahnya. Ataupun kalau nggak paham sejarahnya, bikin-bikin sejarah sendiri. Seperti tadi itu dalam kasus klaim mengenai jejak khilafah di Kepulauan Nusantara misalnya. Itu kan sama sekali tidak benar. Jadi saya bilang sama mereka, kalau Anda mau serius dengan soal khilafah ini, rujukannya bukanlah Sultan Abdul Hamid II, bukan Turki Utsmani, karena Turki Utsmani itu bukanlah kekhalifahan.
bukan khalifat, bukan khilafah, itu adalah mamlakah atau sultaniyah, ya kan? Nah, itu dia. Kalau mau rujukannya ke Khulafaur Rasyidun. Karena konsep Khulafaur Rasyidun itu khilafah sebagai sebuah institusi politik itu mulai munculnya pasca Nabi. Yang 4 itu, khalifah yang 4 itu. Khulafaur Rasyidun, ya kan? Bahkan pada Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama menyebut dirinya itu sangat sederhana, bahwa dia itu khalifatu Rasulillah, pengganti dari Rasulullah, ya kan, pelanjut gitu ya dari Rasulullah. Nah, tapi pun kita harus melihat sejarah Khulafaur Rasyidun ini secara kritis. Dari 4 Khulafaur Rasyidun itu hanya 2 yang bisa berjalan dengan baik, yaitu Abu Bakar dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu aja. Yang ketiga Utsman bin Affan dan Ali itu kacau balau. Jadi kalau begitu yang bisa diambil adalah sistem yang terlihat misalnya yang dipraktekkan atau praksis Abu Bakar misalnya oleh pengangkatan kemunculan Abu Bakar sebagai Khulafaur Rasyidun yang pertama itu berdasarkan pengusulan dari Umar. Karena apa? Karena kaum Muhajirun dan Ansar itu ribut soal siapa yang menggantikan Nabi sebagai pimpinan umat, sebagai Amirul Mukminin siapa gitu. Masing-masing mengklaim, ya kan? Masing-masing mengklaim. Kemudian Umar bilang yang paling senior lah, kita mengikut, kita berbaiat kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar yang semula enggan menjadi Amirul Mukminin itu dipaksa oleh Umar. Akhirnya mau dan semua berbaiat kepada Umar. Nah, jadi ini adalah pengangkatan aklamasi. Ya, jadi khilafah itu kalau mau bisa diangkat secara aklamasi. Secara aklamasi itu bagaimana caranya? Ya bisa melalui pemungutan suara, pemilu, ya kan? Bisa, ya. Yang kedua itu adalah melalui melalui penunjukan langsung. Itu juga bisa. Yaitu dari Abu Bakar kepada Umar. Nah, Abu Bakar ke Umar itu mengangkat, mewasiatkan yang menggantikan dia sebagai khalifah itu adalah Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar kepada Utsman itu melalui nominasi. Ada 6 calon yang dinominasikan oleh Umar untuk menggantikannya, tapi kemudian kan terjadi kegaduhan, kekacauan politik, ya kan? Setelah khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Jadi kalau mau mengembangkan konsep khilafah yang benar, ya cobalah itu gali sejarah Khulafaur Rasyidun itu, di mana keberhasilannya dan di mana kegagalannya. Kegagalannya itu terutama pada masa yang ketiga dan keempat, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Faktor apa yang mengakibatkan itu hanya bertahan sampai 4. Setelah itu muncul dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, yaitu kerajaan, ya kan. Nah, jadi itu mau ya. Nah, tapi kan ya kita lihat sejarah Khulafaur Rasyidun itu juga penuh dengan konflik, ya kan? Penuh dengan konflik, penuh kegaduhan, penuh pertikaian. Jadi jangan juga itu diidealisasikan, diromantisasikan. Lihat saja fakta sejarahnya. Yang pahit, banyak yang pahit, mana yang bagus diambil, yang pahit jangan diambil. Harus diakui bahwa memang ada hal yang pahit di dalam sejarah, ada hal yang ironi dalam sejarah. Ironi itu misalnya kok sahabat Nabi kerjanya berkelahi, berantem misalnya, ya kan, ya, khilafah dibunuh misalnya lagi sholat misalnya, ya kan, seperti itu. Itu harus jujur mengakui sejarah itu, jangan diidealisasi, jangan bikin-bikin, diromantisasikan, ya. Nah, jadi itu ini. Nah, memang sejak pertama di Indonesia ini gagasan khilafah itu tidak pernah mendapatkan tempat. Coba aja lihat organisasi-organisasi ormas-ormas Islam yang besar, ya, NU, Muhammadiyah dan sebagainya, tidak ada itu wacana mengenai khilafah. Tidak ada. Saya meneliti itu, tidak ada wacana. Memang pada tahun 24 itu ada komite khilafat, ya. Komite khilafat yang mau membela Turki Utsmani ketika dibubarkan oleh Turki Muda. Kemudian ulama-ulama Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan ulama yang kemudian ulama dari pesantren
Ingat itu tahun 24 belum ada NU, tahun 24 itu, tapi ada ulama-ulama dari pesantren ikut delegasi ke Hijaz. Ke Hijaz itu meminta agar Turki muda membatalkan keputusannya memakzulkan Sultan Abdul Hamid II itu. Tapi cuma sampai di situ saja, udah selesai. Dan selanjutnya tidak berkembang di dalam pemikiran keislaman ormas-ormas Islam ini mengenai khilafah. Cobalah cari di Muhammadiyah, di NU itu nggak ada. Karena apa? Karena mereka itu menerima, para ulama kita ini, pemikir-pemikir ini, semua menerima Islam, sistem politik Islam modern, sistem modern Eropa yang kemudian dikompatibelkan dengan Islam, yaitu republik, ya kan? Itu yang terjadi antara perdebatan antara Soekarno dengan Muhammad Nasir misalnya. Nah, soal khilafah kemudian hilang, tidak ada, dan bahkan kemudian tokoh Muslim, tokoh Islam seperti Haji Agus Salim bilang khilafah itu tidak relevan dengan Indonesia. Masa kita, kata Haji Agus Salim, mengikuti khilafah? Khilafah itu kekuasaan yang despotik, kekuasaan yang opresif, masa itu harus ditiru? Nah, jadi jangan bicaralah soal khilafah, itu kata Haji Agus Salim. Kita tahulah Haji Agus Salim grand old man ya, yang mengajar bahkan sampai ke Cornell dia mengajar itu. Jadi itu. Nah, sekarang muncul lagi ide khilafah itu sejak Hizbut Tahrir muncul, ya kan? Pada masa Pak Harto, ya. Nah, mungkin saya kira akhir 70-an lah udah mulai muncul, tapi mereka bergerak di bawah tanah karena kalau tampil ke permukaan pasti diberangus langsung oleh rejim Orde Baru, ya kan? Bicara-bicara khilafah, bicara syariah pasti diberangus, maka bergerak di bawah tanah gitu kan, begitu. Baru munculnya itu adalah pada masa ya reformasi, kebebasan, ya. Masa kebebasan dengan bebaslah. Saya kira sampai pada masa presiden bersilih berganti, mulai dari Pak Habibie, Gus Dur, sampai Ibu Mega, kemudian Pak SBY dan Jokowi, itu tidak ada perhatian, ya kan, pada soal khilafah dan syariah ini. Sementara kemudian infiltrasi mana-mana, ya kan, tidak ada tindakan dari pemerintah, dan kemudian dengan menggunakan retorika dan jargon-jargon yang mungkin bagi sebagian orang menarik, misalnya bahwa kita ini sudah dijajah oleh liberalisme ekonomi, dijajah oleh Amerika secara politik dan macam-macam lah, isu-isu seperti itu. Dan oleh karena itu ya kita harus menghadapi itu. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan adalah dengan membuat khilafah, dengan menerapkan syariah, kan itu. Ya, jadi dianggap khilafah dan syariah itu satu-satunya obat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam atau yang dihadapi oleh negara bangsa Indonesia, atau bukan hanya negara bangsa Indonesia, bahkan oleh umat Islam sedunia. Satu-satunya penyelesaian itu, ya kan. Maka kemudian bagi sebagian orang yang mungkin menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi kesulitan politik, tidak jelas masa depannya, terutama anak-anak muda, ya kan, susah cari kerja, susah mendapatkan hidupan yang layak, maka bagi mereka itu menjadi menarik, ya kan. Wah, nanti khilafah bisa menyelesaikan semua ini dan kita nggak susah lagi pekerjaan, ya kan. Tidak ada lagi tindakan kriminal karena kemudian syariah sudah diterapkan. Seolah-olah dengan syariah itu selesai semua urusan, ya. Itulah pandangan yang saya sebut sebagai pandangan yang idealistik dan romantik dan utopianistik mengenai negara bangsa, mengenai kehidupan sosial, kehidupan politik yang seolah-olah bisa cespleng gitu, bisa sembuh dengan obat khilafah dan syariah. Nah, jadi inilah kenapa kemudian ada orang-orang yang saya ikuti juga itu perdebatan di WA misalnya. Sampai pagi ini pun juga masih ada itu. Nanti siang ya, Jumat ini tanggal 21 ini ada
ada diskusi mengenai apa itu fikih siasah, ya, fikih siasah, politik Islam, ya kan. Nah, itu ada itu WA orang yang saya tahu latar belakangnya bukan kajian Islam, tidak belajar sejarah Islam, apalagi belajar fikih siasah, itu mendukung khilafah. Iya, lebih mendukung khilafah. Hidupnya di negara barat, misalnya ya kan di Australia, ada yang saya lihat itu, wah ini dari Australia, wah ini ada dari mana lagi Jepang. Tapi ya begitulah, nggak paham itu khilafah, ya kan? Tak pernah belajar itu, ya kan? Kalau saya tanya, tahu nggak konsep khilafahnya Al-Afghani atau Abdurrahman Al-Qawi? Mungkin nggak tahu dia. Atau baca nggak bukunya Taqiyuddin An-Nabhani? Mungkin juga nggak baca, karena mereka itu bukan orang ATI, tapi simpatisan pada khilafah. Nah, jadi ini saya kira yang menjadi masalah, ya. Karena apa? Karena mereka ini melihat bahwa dengan sistem politik sekarang ini banyak masalah. Republik Indonesia 75 tahun ini banyak masalah. Nggak bisa menyelesaikan COVID-19, ada kemerosotan ekonomi, ada pengangguran, dan macam-macam. Nggak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, mereka juga menyarankan gitu ya, seolah-olah menyarankan, yang saya pahami, ya ini harus diganti dengan sistem khilafah. Padahal mereka nggak paham itu apa khilafah. Nah, jadi ini masalahnya. Jadi oleh karena itu menurut saya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah tapi juga oleh ormas-ormas Islam, saya kira harus lebih aktif lagi menjelaskan, ya, melakukan kontracana terhadap gagasan-gagasan khilafah itu, menunjukkan di mana kelemahan-kelemahannya, gitu. Penyesatan-penyesatan apa yang dilakukan dengan konsep khilafah itu harus dilakukan secara terus-menerus, ya. Kalau dari sudut pemerintah, saya kira kalau cuma ada diskusi mengenai khilafah, ya kan, ada orang yang bilang soal khilafah diskusi, ya, bilang atau mengklaim khilafah lah sistem politik yang paling baik, ya saya kira itu dibiarkan aja. Sebagai negara demokrasi, kebebasan ya boleh saja gitu. Nah, tapi tentu saja kalau misalnya sudah dilakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya, di dalam menyebarkan paham khilafah itu, ya, nah, itu baru dihadapkan kepada hukum. Tapi kalau cuma diskusi aja, ya silakan aja, nggak apa. Tapi kalau misalnya memprovokasi orang dengan sistem khilafah misalnya, ya kan, atau mendiskreditkan pemerintah dengan sistem politik yang lain misalnya, dengan bernada provokasi misalnya, ya itu tentu harus dihadapkan pada ketentuan hukum yang ada. Gitu. Nah, tapi kalau selama cuma diskusi, bicara misalnya mengenai silakan saja, ya, ada kawan HTI yang masih, walaupun udah dilarang gitu, masih tetap bergerilya melakukan kampanye khilafah, ya silakan saja. Termasuk saya kira dengan film itu, ya silakan aja. Yang penting harus ada kontrawacana, jangan dibiarkan begitu saja, karena kemudian ada orang-orang yang menganggap bahwa kemudian klaim-klaim seperti itu sebagai kebenaran. Nah, itu yang harus diluruskan, harus dikoreksi. Ya. Gitu. Baik Pak, Prof. Kita mundur sejenak ke belakang, Prof. Terkait dengan penyebaran Islam di Indonesia. Apakah hadirnya Wali Songo itu juga merupakan bagian dari grand design khilafah untuk menyebarkan Islam di Indonesia? Mana ada itu ngawur benar itu, tidak sesuai faktanya. Tidak ada penyiar Islam itu yang ada hubungannya dengan khilafah, nggak ada. Itu kan rata-rata Wali Songo itu kan abad ada 14-15, mulai momentum Islamisasi itu Paruan kedua abad 13, itu momentumnya. Abad 12-13 itu belum ada ini khilafah, itu belum dinasti Abbasiyah itu udah bubar, ya, seperti yang tadi saya katakan. Dinasti Utsmani yang disebut-sebut sebagai khilafah belum ada. Nah, jadi itu, oleh karena itu ngawur kalau tidak sesuai dengan fakta. Tidak ada faktanya bahwa Wali Songo itu diutus oleh khilafah. Misalnya khilafah yang mana? Yang
kalaupun disebut katakanlah diklaim tadi diklaim misalnya mungkin Abbasiyah udah nggak ada itu pada masa pada masa terjadinya intensifikasi Islamisasi di Nusantara, di Kepulauan Nusantara ini pada paruan kedua abad 13. Nah, itu nggak ada. Mana identitas Abbasiyahnya udah bubar, Utsmaninya belum ada, ya kan begitu. Ottoman. Ya. Ada banyak memang narasi yang selalu dikembangkan oleh kelompok-kelompok paham gerakan paham khilafah ini, Prof. Ya mulai dari tadi misalnya keterkaitan dengan Wali Songo, terus kemudian mereka selalu mengatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah katanya, Prof. Terus kemudian tadi saya ingin menyambungkan dengan Prof. Khilafah apa? Nubuwah apa? Khilafah apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Oh, oke. Ya. Kemudian saya ingin menyambungkan dengan tadi Prof yang mengatakan bahwa ya biarkan saja kalau misalnya teman-teman HTI ini misalnya sebatas berdiskusi begitu, Prof. Tetapi ada banyak sekali yang kita temukan misalnya baik di offline maupun di online ini diskusi ini kemudian beralih atau bergeser ke arah provokasi dan kebencian terhadap negara, Prof. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan negara jika sudah seperti ini, Prof? Kalau sudah sampai pada tingkat itu, seperti yang tadi saya sarankan, itu ya harus diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Nah, cuma memang sayang Undang-Undang Ormas ya dari Perpu nomor 2 tahun 2017 itu undang-undang ormasnya itu belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah. Ya. Harusnya itu dilengkapi dengan PP karena ketika polisi mengetahui berhadapan dengan kenyataan bahwa orang-orang ex-HTI masih terus melakukan kegiatan meskipun sudah terlarang, ya kan, terus menyebarkan khilafah dan melakukan provokasi begitu, itu mereka mengatakan ya kita nggak bisa melakukan tindakan karena nggak ada rincian ketentuan hukumnya, maka kemudian itu harus dibikin rincian ketentuan hukumnya dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah itu yang harusnya ada ya, jadi undang-undang itu harus dirinci ya, sehingga kemudian memungkinkan terjadinya polisi dalam hal ini aparat keamanan bisa melakukan tindakan-tindakan seperlunya ya. Ya kalau sudah memprovokasi apalagi kemudian sudah melakukan melakukan perusakan ataupun perpecahan ya katakanlah begitu di dalam masyarakat ya, mengganggu kohesi sosial misalnya, ya pemerintah sebetulnya bisa aparat keamanan melakukan tindakan. Dalam hal ini kepolisian ya. Nah, jadi itu pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai rincian ataupun sebagai elaborasi dari Undang-Undang Ormas tahun berapa itu nomor nanti dicek itu tahun 2017 ya. Nah itu bisa dicek ya. Yang dikeluarkan pada Perpu nomor 2 itu tentang organisasi-organisasi yang anti Pancasila, anti NKRI dan sebagainya itu yang kemudian dilarang ya kan, itu kan dikeluarkan perpunya oleh Presiden Jokowi. Jadi saya kira itu sudah bagus ya. Saya termasuk salah satu saksi ahli ketika HTI menuntut menuntut kepada pengadilan bahwa pelarangan HTI oleh pemerintah itu tidak sah. Maka kemudian diadakanlah sidang di pengadilan tata usaha negara ya di Jakarta Timur. Saya hadir sebagai saksi yang ahli itu. Saksi ahli yang saya bilang bahwa ya kalau HTI itu ya tujuannya ya mengganti NKRI Pancasila dengan dengan khilafah dan menerapkan syariah. Ada hakimnya perempuan, salah satu hakimnya itu perempuan, ada 3 hakimnya. Kemudian nanya ke saya sebagai saksi ahli, kalau misalnya HTI ini menang berhasil, apa yang terjadi? Ya kalau HTI yang menang, khilafah ada di Indonesia,
ibu sebagai hakim agama itu, hakim itu tidak boleh lagi perempuan. Hakim itu hanya laki-laki semua. Tidak ada tempat buat perempuan, karena perempuan itu ya tempatnya adalah di rumah. Tidak boleh misalnya di ruang publik, apalagi menjadi hakim. Ya, karena menurut mereka, menurut konsep HTI dan sebagainya, perempuan itu harganya cuma setengah laki-laki, tidak bisa dipercayai, gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang harus dibikin PP-nya, peraturan pemerintahnya. Dengan kata lain, Prof ingin mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah on the track begitu. Kalau dengan adanya undang-undang ormas, ya kan, undang-undang ormas dan kemudian apa itu Perpu, ya pertama kali tentu saja Perpu nomor 2 tahun 2017. Saya membela Perpu itu. Ya, saya membelanya itu bukan hanya di PT UN tapi juga di DPR RI, ya kan. Karena kan Perpu itu harus dibahas di DPR, apakah diterima menjadi undang-undang atau ditolak oleh DPR. Ada 5 saksi ahlinya, ya 4 orang meminta kepada 4 yang lain menolak, meminta kepada DPR agar DPR menolak Perpu itu. Alasannya antara lain ya itu tidak cocok dengan HAM, tidak cocok dengan demokrasi, gitu kan kira-kira. Satu-satunya yang meminta kepada DPR agar Perpu itu disahkan, ya, itu hanya saya. Saya bilang jangan bicara soal demokrasi lah, gitu. Jangan bicara soal HAM lah. Kalau misalnya ini soal eksistensial bagi NKRI dan Pancasila, soal eksistensial bagi RI dan NKRI dan Pancasila. Jadi kalau ini ya mana yang lebih eksistensial, NKRI dan Pancasila atau demokrasi? Ya. Tentu yang lebih eksistensial adalah NKRI dan Pancasila. Gitu. Karena apa? Kalau misalnya NKRI-nya tamat, Pancasilanya juga tamat, yang ada itu khilafah, maka kemudian Anda ini sebagai pendukung demokrasi, bicara soal demokrasi, Anda dulu yang dibabat habis. Bicara HAM, Anda dulu yang dibabat habis, karena di dalam konsep mereka itu, konsep khilafah ini tidak ada HAM. HAM apa gitu? Nggak ada. Tidak ada demokrasi, tidak ada. Akhirnya, kita singkat cerita, akhirnya Perpu itu diterima oleh oleh DPR. Saya tidak usah sebutkan siapa yang mendukung meminta kepada DPR supaya itu ditolak gitu oleh DPR menjadi undang-undang. Saya udah sebutkan, pokoknya orang-orang top lah, orang-orang terkenal lah. Nah, satu-satunya yang meminta DPR agar menerima itu menjadi undang-undang hanya saya saja itu. Baik, Prof. Ada banyak organisasi. Kita sebutlah misalnya ada 2 yang seperti Prof tadi sebutkan, NU dan Muhammadiyah, yang kemudian bukan saja tidak membahas tentang berdirinya khilafah di Indonesia, tetapi juga menolak begitu ya. Prof Azra juga kita tahu banyak bersuara tentang hal ini. Tetapi kalau kita berbicara pada posisi pemerintah, sebenarnya kebijakan apa sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah agar gerakan paham khilafah ini tidak kemudian semakin menjadi-jadi, Prof? Ya, pemerintah saya kira yang pertama-tama harus membenahi berbagai aspek, karena kan orang yang nggak paham khilafah, nggak mengerti sejarah khilafah, kemudian jadi pro khilafah karena melihat banyaknya ketidakberesan di negeri ini. Ekonominya yang payah, misalnya morat-marit, apalagi dengan COVID-19 ini banyak tiba-tiba orang, puluhan juta orang menjadi miskin, menjadi tidak punya pekerjaan. Sekarang ini 40 juta orang Indonesia tidak punya pekerjaan, miskin. Ya kan? Tadinya 26 juta orang miskin di Indonesia, tapi sekarang nambah karena banyak yang jadi penganggur. Ya. Atau misalnya ketidakmampuan, misalnya mengendalikan COVID-19. Apa yang terjadi itu ribut melulu ya, di antara pemerintah, di antara ahli-ahli kesehatan, ahli farmasi ribut. Ya. Kalau yang kita saksikan di TV itu kan ribut ya. Antara yang kita lihat UNER dan dan BIN misalnya pada satu pihak, dengan para orang yang bilang misalnya ini harus ada izin dari BP POM, rame aja.
Sementara yang jadi korban positif COVID itu semakin bertambah terus. Yang meninggal juga semakin banyak. Makanya di dalam laporan-laporan internasional mereka menyebut apa itu endless first wave. Jadi gelombang pertama yang tidak pernah berakhir, nggak berakhir-berakhir di Indonesia ini COVID-19. Kalau yang lain sudah gelombang kedua, gelombang ketiga itu kan kayak di Inggris atau di Jerman, di Prancis, Spanyol itu kacau balau gitu. Sama dengan Amerika. Amerika itu juga endless first wave. Jadi gelombang pertama yang nggak berakhir-berakhir. Tapi itu karena presidennya nggak percaya sama COVID-19. Donald Trump kan nggak percaya dia, ya kan? Karena dia kan orang Kristen fundamentalis. Katanya ya nggak usah takut lah gitu kan sama COVID-19 karena kalau percaya kuat beriman sesuai dengan keimanan Kristen maka kemudian akan selamat gitu kan begitu. Nah, jadi masalah-masalah seperti inilah. Jadi kalau nggak pemerintah tetap nggak bisa membenahi ya kan, pemerintahnya macet, menteri-menterinya banyak yang kerjanya nggak benar, nggak perform atau WFH tapi ternyata cuti di rumah, bukan bekerja, misalnya seperti yang dibilang oleh Jokowi sendiri. Itulah yang membuat frustasi sebagian orang, dan itulah yang membuat orang yang sebetulnya nggak paham khilafah, jadi ikut-ikutan mendukung khilafah. Walaupun dia sudah doktor, sudah profesor, ya, hebat-hebat itu dalam berbagai bidang. Ya. Itu dia kemudian pro khilafah, karena yang dia lihat itu kacau balau ini, politik ini. Sosial budayanya kacau balau. Jadi saya kira pemerintah harus lebih serius menangani ini. Ya cobalah pemerintah ya dikonsolidasikan itu pemerintahan dikonsolidasikan, jangan ribut terus, bertikai terus soal obat misalnya ya kan. Sebetulnya misalnya obat COVID-19 bagi orang yang sudah terkena COVID, bagi mereka yang paling penting itu kan dia sembuh ya kan. Mau diracik atau mau di apa, yang sekarang dari UNER itu kan diracik, obat ini dicampur dengan ini ya kan, diracik. Itu aja sebetulnya obat yang sudah ada diracik, itu cocok kayak anak kecil lah kalau demam itu kalau kita ke dokter itu kan diracik dari obat ini kemudian ditumbuk oleh si dokternya itu. Nah, tapi di TV nggak habis-habis itu. Udah berhari-hari itu aja. Nah, kalau itu nggak diselesaikan, maka kemudian semakin banyak orang melihat bahwa cara satu-satunya untuk penyelesaian ini ya harus mengganti sistem politiknya menjadi sistem khilafah yang sebetulnya tidak ada dalam sejarah gitu kecuali Khulafaur Rasyidun tadi itu. Tapi mereka bayangkan itulah yang membuat Islam itu berjaya di masa lalu ya. Mana berjaya di masa lalu karena khilafah, itu karena dinasti. Kejayaan pada masa Abbasiyah itu dinasti Abbasiyah. Harun Rasid atau siapa itu. Atau yang terjadi misalnya di Cordova, Andalusia, itu juga dinasti. Kerajaan-kerajaan, nggak ada khilafah. Nah, cuma karena itu tadi orang semakin frustrasi melihat keadaan seperti sekarang, ya. Nah, maka kemudian udahlah selesaikan dengan khilafah gitu kan, dengan syariah. Gitu. Itulah jalan pintasnya, katanya mereka itu. Jadi kuncinya, sekali lagi kuncinya pemerintah harus membenahi ini, kemudian juga bersama-sama dengan ormas-ormas Islam khususnya untuk mencoba melakukan kontrawacana, melakukan kontraaksi itu misalnya melakukan pelatihan, seminar atau lokakarya mengenai Pancasila, mengenai NKRI, dijelaskan itu. Sekarang kan nggak jelas, ya. Pancasila aja nggak jelas, Bhinneka Tunggal Ika aja nggak jelas, ya kan. Makanya kemudian mereka karena nggak paham mengenai Pancasila, sudahlah Pancasila itu tidak terlalu penting, harus diganti dengan khilafah. Misalnya ada orang yang seperti itu karena dia tidak pernah dijelaskan apa sebetulnya Pancasila itu. Nah, sayangnya kemudian hal-hal mengenai Pancasila itu justru menjadi kontroversial belakangan ini, ya kan? Kemarin aja 2 hari yang lalu di hari-hari terakhir, hari-hari kemerdekaan ini, peringatan kemerdekaan, Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Penasehat atau Dewan Pembina atau apalah namanya BPIP
masih ngomong gitu mengenai adanya pertentangan, adanya orang yang mempertentangkan antara Pancasila dengan agama. Ya gimana ya? Kayak begitu-begitu itu. Jadi kontraproduktif gitu. Kemudian ada lagi RUU HIP ya kan, yang membuat gaduh kan. Ekasila, Trisila, Ekasila, Pancasila jadi Trisila, Ekasila. Itu yang kontraproduktif. Jadi pemerintah ini dan DPR saya kira harus melihat-lihat ya kan, mana yang merugikan kesatuan bangsa, merugikan mungkin mengganggu eksistensi bangsa NKRI ketika meributkan atau mengusulkan hal-hal yang sebetulnya merugikan dari sudut penguatan negara bangsa NKRI dan Pancasila itu. Baik, Prof. Terakhir, Prof, kami ingin meminta himbauan dari Prof kepada teman-teman yang pro atau gerakan paham khilafah ini. Apa kira-kira apa himbauan atau nasihat Prof sendiri terhadap kelompok ini? Ya, yang pertama cobalah kaji lagi konsep khilafah itu dengan baik ya. Bacalah dengan cermat buku-buku mengenai kekhalifahan itu. Bukan hanya dari Taqiyuddin An-Nabhani, tapi banyak sekali sampai Abul A'la Al-Maududi ya kan. Baca itu. Dan itu jelas tidak seragam ya. Itu satu. Yang kedua, janganlah melakukan romantisasi ya terhadap bukan hanya meromantisasi, jangan membikin fakta yang sebetulnya tidak ada. Tidak ada jejak khilafah di Indonesia, itu jelas tidak ada. Saya sudah menghabiskan sejak dari tahun 86 sampai sekarang itu menggali sejarah Islam Indonesia dan juga Timur Tengah ya kan, dan juga PhD-nya, doktornya dalam bidang itu. Nggak ada tuh di Indonesia jejak khilafah, saya nggak ada. Jadi jangan dibikin-bikin sendiri gitu kan. Jadi yang ketiga himbauannya sudahlah, jangan melakukan idealisasi, romantisasi, dan melakukan klaim-klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan itu misalnya semua masalah, semua urusan itu selesai dengan khilafah atau dengan syariah. Itu kan klaimnya begitu. Saya lihat itu tahun 94 ketika saya menjadi fellow di Oxford di London, itu orang-orang HTI itu menempel poster-poster itu di tiang listrik, poster-poster kecil itu, stiker gitu. Khilafah is the only solution. Khilafah is the only solution. Syariah is the only answer. Nah, itu romantisasi, idealisasi yang nggak masuk akal gitu kan. Seolah-olah semua masalah khilafah itulah satu-satunya pemecahan yang bisa memecahkan masalah, atau syariah sebagaimana dipahami ya, syariah sebagaimana dipahami oleh HTI sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua masalah sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya. Jadi berhenti, saya kira klaim-klaim seperti itulah diberhentikan gitu, supaya tidak ada lagi orang yang kemudian tersesat gitu dalam klaim-klaim seperti itu. Saya kira demikian. Ya, baik Prof, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan kami selalu menunggu nasihat maupun masukan dari Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.